Azerbaijan, Belanda, Denmark, Inggris, Jerman, Hungaria, Italia, Rumania, Rusia, Skotlandia, Spanyol. Ini tersebar di grup yang berbeda-beda. Nah, yang unik lainnya dari Piala Eropa kali ini adalah tuan rumah nggak langsung lolos. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Piala Eropa. Oke ya, di tanggal 12 nanti, dini hari, Piala Eropa 2020 dimulai. Namanya sih Piala Eropa 2020, tapi mainnya 2021 karena Covid. Semoga suara gue kedengeran ya, gue masih belum tahu nih cara pakai mikrofon ini. Gue pakai baju Perancis, tulisannya Nasri kekecilan, ini udah dari zaman Nasri, berarti sekarang Nasri aja udah gak tahu kemana. Di Piala Eropa ini gue dukung Italia. Gue dari dulu sukanya timnas Itali. Terlebih ada dua pemain Inter di sana, yaitu Barella dan Bastoni. Semoga Bastoni jadi starting line up. Kalau Barella sudah pasti. Bastoni sih masalahnya Itali ini main pakai 4 back, 2 center back tengah. Kaptennya Chiellini. Bastoni lagi on fire banget. Dari seluruh back tengah yang lagi bagus-bagusnya Bastoni. Aduh, ada suara tukang roti, semoga gak kedengeran, tapi gak apa-apa ya. Masalahnya si Bastoni kidal, Chiellini kidal. Gue gak tahu nih siapa namanya, Roberto Mancini akan pakai 2 back tengah kidal atau enggak, karena Spanyol pakai 2 back tengah kidal. Gue di video kali ini gak akan membahas detail masing-masing negara, formasinya seperti apa, pemainnya gimana, nanti di video berikutnya. Sekarang gue mau bahas secara garis besar aja Piala Eropa 2020 yang dimainkan 2021 ini agak unik karena yang tuan rumahnya banyak, ada 12 sama 11 ya? Ada 12 karena Irlandia dicoret. Kenapa tuan rumahnya bisa banyak? Karena ini sedang memperingati, merayakan 60 tahun ya, 60 tahun, jangan sampai gue salah. Ada yang komen di video sebelumnya, kalau mau bikin konten harus yang udah siap dong gitu. Iya, 60 tahun. Ini UEFA sedang merayakan 60 tahun Piala Eropa bergulir. Jadi formatnya agak berbeda. Sebelumnya yang menjadi tuan rumah itu Turki. Tetapi kemudian Turki dicoret karena sedang mempersiapkan jadi tuan rumah Olimpiade atau gimana gitu. Akhirnya Michael Platini buat saran, gimana kalau tuan rumahnya ramean. Akhirnya tahun 2014 loh teman-teman. Berarti udah lama banget digodok, nggak kayak di Indonesia ya, apa-apa mepet. Tahun 2014 itu rencananya tuan rumahnya ada sebanyak 19. Akhirnya dicoret, jadilah 12. 12 itu akhirnya dicoret lagi Irlandia. Gua nggak tahu karena apa. Kemudian jadi 11. Nah, 11-nya itu adalah Azerbaijan, Belanda, Denmark, Inggris, Jerman, Hungaria, Italia, Rumania, Rusia, Skotlandia, Spanyol. Ini tersebar di grup yang berbeda-beda. Nah, yang unik lainnya dari Piala Eropa kali ini adalah tuan rumah nggak langsung lolos ke eventnya. Jadi mereka tetap harus melalui kualifikasi. Biasanya kan nggak tuh kayak dulu Belanda, Belgia langsung lolos. Ya semuanya lah, Perancis dulu juga langsung lolos. Kalau ini nggak, harus dimulai dari kualifikasi, sehingga ada 2 tim yang dinyatakan dua tim yang gagal lolos kualifikasi, yaitu Azerbaijan sama Rumania. Aduh, sayang banget. Oke, apalagi yang mau gue ceritain ya, tadi udah gue catat poin-poinnya. Di Piala Eropa kali ini juga formatnya kualifikasinya agak beda, playoff-nya. Kalau sebelumnya di kualifikasi yang peringkat 3 ini playoff, peringkat 3 lawan peringkat 3 gitu ya, 1-2 langsung lolos, cuman beda nanti ada di plot A, plot B nya gitu. Nah, kalau ini yang playoff-nya itu berasal dari Nation League. Tahu kan ada liga baru, liga negara gitu di Eropa, Nation League namanya, League Nation apa Nation League gitu. Nah, itu ada kasta-kastanya teman-teman, ada kayak seri A, seri B, seri C nya gitu di antara negara-negara. Nah, playoff-nya itu ada perwakilan per kasta. Jadi intinya adalah kastanya itu di Nation League itu tergantung peringkat dari FIFA, atau pokoknya ya ada peringkatnya tersendiri lah. Artinya semakin bawah peringkat divisi di Nation League itu klub-klub negara-negaranya makin negara-negara yang relatif jelek di kancah sepak bola. Nah, salah satu yang lolos adalah Makedonia Utara, klubnya Pandev.
Jadi Piala Eropa kali ini tidak hanya menjadi pesta sepak bola negara-negara dengan historical nama besar di sepak bola. Jadi ada negara-negara kecil juga ikut baju wak sempitan. Juga ikut berpesta, negara-negara dengan nilai budaya sepak bola, sejarah sepak bola yang rendah juga berpartisipasi. Padahal Piala Eropa sebelumnya dianggap lebih kompetitif dibandingkan Piala Dunia karena range jarak kualitasnya paling ketat. Kalau di Piala Dunia kan Amerika Latin sama Eropa mendominasi. Kualitasnya beda jauh sama Asia sama Afrika, walaupun Asia Afrika sekarang sudah mulai meningkat tapi tetap aja jaraknya jauh, gapnya gede banget, gap kualitasnya. Oleh karena itu di Piala Dunia sering banget ada pembantaian kan. Nah, Piala Eropa tadinya dianggap lebih seru, lebih menarik dibandingkan Piala Dunia dan Piala Amerika Latin, Copa Amerika karena pemain-pemainnya kompetitif banget, kualitasnya nggak beda-beda jauh. Tetapi sekarang idenya pelatih ini berbeda. Selain tentang tuan rumah tadi yang ada banyak, tetap juga susunan playoff-nya diambil dari Nation League dan yang beda-beda kasta. Artinya klub-klub negara-negara, negara-negara dengan sejarah sepak bola yang tidak begitu besar, yang kualitas pemainnya juga nggak bagus-bagus banget semua, nggak merata, tetap berpeluang masuk ke Piala Eropa. Oke. Selanjutnya yang mau gue ceritain adalah tadi udah ya, yang nggak lolos adalah Azerbaijan dan Rumania dari 11 tuan rumah yang nggak lolos adalah Azerbaijan dan Rumania, dan bahkan Irlandia juga nggak lolos. Jadi kalau waktu itu dia nggak dicoret dari tuan rumah ya juga dia nggak lolos. Terus UEFA juga sudah menjamin supporter bisa datang, yaitu 25-40%. Kemudian peraturan regulasi pergantian pemainnya menyesuaikan liga. Boleh 5 pergantian pemain tapi dalam 3 kesempatan. Teman-teman tahu dong ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu 5 kesempatan, 5 pergantian pemain tuh nggak 5 berbeda-beda. 1 ganti, 2 ganti, 3 ganti gitu, 5-nya ganti-gantian, enggak. Walaupun 5 pemain, tapi gantiannya cuma boleh 3 kali. Jadi pergantian pertama 2 pemain, pergantian kedua 1 pemain misalkan. Berarti pergantian ketiga punya jatah 2 pemain. Begitu, nggak semuanya 5. Tapi kalau ada perpanjangan waktu, ada jatah lagi 1 pemain lagi. Terus pemain yang dibawa juga 26. Ini untuk antisipasi Covid ya, karena banyak yang Covid takutnya. Biasanya kan 23 tuh di ajang resmi. Kali ini 26 pemain yang boleh dipanggil, tetapi di setiap pertandingan yang boleh dibawa cuma 23. Terus ada aturannya juga nih, aturan regulasi di masa pandemi. Coba ya, tadi gue udah gue buka sebentar, semoga belum ke close. Nah, nih aturannya. 4 poin di masa pandemi untuk Piala Eropa ini ya. Jika sekelompok pemain harus dikarantina akibat infeksi COVID, jadi jika ada sekelompok pemain dikarantina akibat COVID, maka pertandingan tetap dijalankan. Jadi kalau ada yang terindikasi COVID, pertandingan tetap dijalankan asalkan tim punya 13 pemain termasuk 1 kiper. Jadi lo mau dari 26 itu, kalau ada 5 ya tetap lanjut, ada 10 bahkan yang COVID tetap lanjut karena minimal 13 termasuk 1 kiper. Jika satu tim tidak bisa memenuhi syarat minimum, pertandingan akan dijadwalkan ulang tidak lebih 48 jam, berarti 2 hari setelah. Jadi kalau ternyata cuma ada 12 pemain yang sisa dan nggak ada kiper sama sekali, langsung reschedule maksimal 2 hari. Pertandingan juga bisa dipindahkan ke stadion lain jika dipandang perlu. Jika pertandingan tidak bisa dijadwalkan ulang, Dewan Kedisiplinan, Etika, dan Kontrol akan memutuskan perkara tersebut. Paling banter banget, yaitu dikatakan absen kalah 3-0 standar. Jika ada anggota tim lain, tim wasit harus diganti karena COVID, UEFA dapat menunjuk ofisial yang memiliki kewarganegaraan sama dengan tim yang sedang bermain atau menunjuk wasit non-FIFA. Jadi takutnya yang COVID wasit yang udah dipakai ini COVID semua, jadwal udah padat semua. Ya kan biasanya nggak boleh tuh wasit yang sama memimpin pertandingan negaranya dia tuh nggak boleh kan, takut ada unsur subjektivitas. Tapi ini karena COVID diperbolehkan. Itu 4 aturan baru dari Piala Eropa 2020 yang dimainkan di tahun 2021 ini. Di grup A ada Turki, Italia, Wales, Swiss. Ya relatif lah Italia nih, tapi nanti gue bahas nanti di video berikutnya. Akan gue cerewetin masing-masing grup. Di grup B ada Denmark, Finlandia, Belgia, Rusia. Wah, gue dukung klub-klub yang negara-negara yang ada pemain internya nih. Sementara nih Denmark bakal ketemu di Belgia nih, Eriksen ketemu Lukaku. Kemudian di grup C ada Belanda, Ukraina, Austria, Makedonia Utara. Ada Goran Pandev lawan De Vrij. Ada Lazaro juga di Austria.
Di grup D ada Inggris, Kroasia, Skotland, Republik Ceko. Wah, Brozovic dong. Di grup E ada Spanyol, Swedia, Polandia, Slovakia. Slovakia ini Slovakia kan yang ada Skriniar kan? Oke. Di grup F ada Hungaria, Portugal, Prancis, Jerman. Prancis gokil pemainnya gile. OP semua. Ini grup maut nih, ada Jerman, Prancis, Portugal. Hungaria udah itu jadi ini aja. Oh udah, cuman sampai grup F teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetin Piala Eropa. Maaf tadi agak ada skip panjang karena gua udah buka websitenya tapi lupa di sebelah mana. Di video berikutnya gue akan bahas per grup. Selama jeda belum ada Serie A, belum ada pertandingan Inter, gue juga akan bahas Piala Eropa 2020 ini. Teman-teman jagoin siapa? Kita diskusi lagi di kolom komen. Setiap pertandingan, prediksi gimana, kalian jagoin siapa? Seru nih, biasanya yang dengerin gue kan cuman Inter doang. Di saat ini mungkin kita sedang berbeda. Sampai di sini dulu cerewetin Piala Eropa. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.